Kakaknya satu pun belum bangun pemirsa, dia sudah bangun. Nah, saya buka kartun, letak sana karpet tanah, mari dapur. Tengok amma masak. Apa udah master belum balik? Kalau sudah balik master boleh duduk dengan adik Dewan depan ya nakku. Dapur tuh kadang-kadang saya mau goreng ikan ke apa, takut terpecik minyak pula ini cak yang ini deh. Main cek-cek ini ya dek, sama masak ya. Kami dengan Anem Boy belum inilah, belum bangun. Ini saya sudah hidupkan Masya pun Netflix. Biar dia main cuci. Sejuk sangat pemirsa, itu pas saya pakai stocking pagi-pagi. Pagi-pagi dapat ini dari singgem pemirsa, apa isi? Kami udah bangun, tengok ada sekejap ya, aku sama masak ya. Oke, sama buat Milo, oke? Oke, Mi. Hei. Jangan pergi dapur. Salam berjujur, nanda bapak tular asrina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning pemirsa, apa kabar kalian semua? Iya, ini saya sembang-sembang buat kerja juga ya. Sorry ya. Hari ini saya nak masak pecel lele, terus rebus bayam udah pemirsa. Biar cepat. Ini semalam saya buat besar-besar. Saya bilang sama suami saya, terus saya pikir lagi, saya potong lagi lah. Kalau besar-besar sekali. Nanti mau banyak minyak pakai ya kan, sebab dia panjang. So hari ini saya masak pecel lele, terus buat rebusan. Nah itu saja. Terkejut pula saya pemirsa. Pagi-pagi mami saya call, Mamak Nayan. Pagi-pagi tak pernah dia call pula ini macam, saya pikir lah. Itu saya pun terkejut. Rupa-rupanya dia call, kan anaknya yang paling si sulung tuh, si Putri Selvia. Dia kan tengah mengurus mau kerja ke Malaysia. Jadi kata agen yang mengurus dia itu bulan 1 ini udah pasti berangkat, sebab dia orang sudah dapat visa ataupun tinggal menunggu permit saja, sudah selesai. Katanya bulan 1 ini akan berangkat gitu. Tiba-tiba family saya lagi satu tuh, dia kata ada peluang untuk kerja di bank. Dia ambil habis sekolah menengah saja gitu. Kebetulan si Pia kan sudah habis sekolah menengah ya. Cuman karena dia mengurus makanya kalau kalian cuma sekarang nggak tahu lah ya. Dulu saya waktu ngurus ke Malaysia pemirsa, saya guna ijazah SMP saja. SMP itu kalau di sini cakap apa ya? SMP itu setelah SMP dia sekolah menengah gitu pemirsa. Pokoknya itu kalau orang Indonesia tahu lah itu SMP, ijazah SMP. Karena ijazah SMA itu ada banyak peluang yang boleh digunakan di Indonesia gitu. Karena kan minimal pendidikan di Indonesia SMA ya. Jadi kalau kerja kilang-kilang, kerja apa-apa yang rendah gitu masih boleh guna ijazah SMA. Karena terlalu rugi saya rasa menggunakan ijazah SMA saya. Karena kalau kita datang ke Malaysia ini, mereka nggak tanya kita ini lulusan apa sebenarnya. Tapi mereka tanya itu pengalaman kerja kita. Udah pernah bekerja belum? Udah gitu boleh speaking kita kalau dia mau gaji kita kerja-kerja tertentu. Jadi tadi mami saya itu tanya saya, dia itu selalu pemirsa apa-apa tuh dia akan tanya saya walaupun saya jauh. Sekejap. Boleh? Dua orang sudah bangun. Oh itu keli ya? Mana saya sudah bersihkan. Ini pun masih ada ais-aisnya sikit-sikit. Anakku ini lalak ke dapur kalau kayaknya. Habis saya pun ada sini. Oh sayang. Jadi katanya ada pekerjaan sebagai teller di bank. Jadi mereka ambil saudara-saudara saja katanya. Apa ya? Saya agak macam tak percaya ya. Sebab apa? Memasak lele. Oh lele lah. Oh lele lah. Oh lele. Oh lele. Oh. Jadi belum macam tak kena powder. Tak apa macam ini. Hai sayang. Hai sayang. Encemnya dia Clea.
Apa ya, J? Jadi kata mami saya, gimana ya kak? Setahu saya, kalau kita sudah selesai semua medical, ya kan, udah selesai semua, pokoknya tinggal nunggu proses berangkat. Udah gitu tiba-tiba kita batalkan di perjalanan pemirsa. And then kita batalkan, and then kita minta ijazah gitu kan. Makan ayam, J? Kita akan bayar ganti rugi karena Gilang udah keluarkan duit untuk PT ngambil orang. Jadi kalau kita tiba-tiba batalkan gitu, kita akan ganti rugi berapa itu saya tidak tahu lah, tapi akan bayar ganti rugi. And then saya bilang sama mami saya ya, Mama Nayan, macam tak logik lah mami, ada peluang pekerjaan teller tamat SMA di bank, saya bilang kayak gitulah. Karena kawan saya itu ada kerja di bank ya. Tanpa tes masuk, oh my goodness. Sementara di Indonesia itu persaingan pekerjaan itu ketat ya kan. Masuk kerja bank tanpa tes katanya itu memang saya rasa udah oh my goodness, itu macam nggak tahu lah, impossible. Jadi saya bilang sama mami saya, mami kan udah pernah banyak kali kena dengan family, saya bilang, jadi pikirkan baik buruknya, berapa mau bayar apa, semua itu mami yang akan keluar duit, saya bilang gitu. Yang lainnya paling cuma nanti katanya, oh iya silap lah, alah silap lah gitu aja. Pikir lagi, saya bilang, pikir lagi kalau mau ambil keputusan. Kalau apa-apa pun mami bagi tahu saya, kalau saya boleh tolong, saya cakap. Tapi macam kalian tahu pemirsa, saya ini pernah luntang-lantung ke sana sini mencari pekerjaan pemirsa. Sebab tak dapat pekerjaan lah saya pergi ke Malaysia ini bekerja pemirsa. Saking susahnya cari pekerjaan. Padahal saya ada sijil diploma pun tak dapat. And then kalaupun kita ada lain kemahiran boleh juga ya kan. Macam saya dulu masa saya sekolah menengah ya, SMA kelas 1 saya ambil kursus SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1 saya ambil kursus English, bahasa Inggris. Udah gitu 2 tahun saya ambil lagi kursus komputer gitu. Udah gitu masa saya pergi college saya pinjam laptop sepupu saya, jadi saya katakan pandai taklah, tapi setakat Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint saya boleh buat gitu. Istilahnya ada kemahiran yang lain gitu pun susah mencari kerja. Saya tak mau terjadi lagi hal-hal yang sebelum nih pemirsa, itu saja yang saya ini risaukan. Sebab mami saya itu udah terlalu banyak menderita gitu. Makanya saya kalau dia bilang, "Kak, ini macam mana?" Dia tanya saya akan bilang, "Pikirkan betul-betul karena udah banyak kena dengan family," saya bilang. Oke, ini minyak kita udah cukup panas. Sekarang kita goreng kita punya kelit. Tapi sebelum itu saya akan persiapkan dulu tutupnya pemirsa. Dan ini akan kita goreng. Oke, ini kali keduanya udah masak. Kelitnya pemirsa. Balik, tengok macam mana. Tengok, apa mau buatnya? Apa mau buatnya? Wow, ini kelit besar, tengok dia punya daging. Ayo, kenyang makan ini. Semalam pemirsa, Singgem dapat cili masa dia pancing ikan. Tengok, cantik kan cili. Besar-besar. Oke ya pemirsa, ini saya goreng dulu kita punya tomato. Karena kalau buat pecel lele, tomatonya itu harus betul-betul masak dan betul-betul lembut ya. Untuk bahan-bahannya ini seperti sambal-sambal biasa ya. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, belacan, kemiri. Ini ikan lelenya juga anggarannya ada dalam 1,5 kilo ya pemirsa. Jadi agak banyak saya buat sambalnya. Ini tomatonya tengah saya goreng. Ya memang harus pecah ya. Kemiri juga macam tuh ya. Kemiri juga harus betul-betul masak kita goreng. Kita punya bawang merah dengan bawang putih ya. Sambal-sambal pemirsa, belacan ini memang dia akan mempersedap ya. Dia akan sedapkan rasa sambal kita. Tapi jangan letak terlampau banyak, karena kalau terlampau banyak dia udah rasa macam sedikit pahit ada. Saya akan goreng belacannya pula. Ini anak saya pun sendiri di sana. Mari sini, mari. Ini udah masak. Ini agaknya udah masak, ini udah boleh kita angkat. Bukan masak lagi, udah mau hangus pun. Ini last kali saya goreng cilinya ya. Oke
Oke ya, ini saya akan goreng goreng pula. Saya akan tumbuk kemirinya dulu karena ini itu yang paling keras. Masukkan cilinya ya. Oke ya, ini udah cukup halus. Sekarang saya masukkan bawang merah dengan bawang putihnya. Bertahap aja ya pemirsa. Ini tadi bawang merahnya berapa ya? Oi, ini buang dia punya kulit tomato ya. Jangan anakku, nanti apa pulang belum siap amak masak. Ini saya masukkan tomatonya ya. Apa gini ini cahaya mamanya? Ini yang di bawah sudah mau minum susu. Taruh gula sedikit ya. Oke pemirsa, ini dia kelinya udah siap goreng semua. Banyak ya, besar-besar pula tuh. Nah ini dia sambal pecel lelenya. Oke pemirsa, ini suami saya juga udah pergi kerja, nah saya udah pergi sekolah. Mademan pun sudah saya suap, nih dia tengah main ini. Itu saja video kita untuk pagi ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi lain video. Bye.